Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Tidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI. Yang saya hormati, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Parmin SPD MPD. Yang saya hormati, seluruh mahasiswa Universitas Tidar Angkatan 2023. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di gedung ini untuk melaksanakan kuliah umum pencegahan judi online pada kalangan akademisi dalam keadaan sehat, dan semoga tidak terdapat halangan yang berarti hingga akhir acara nanti. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita memasuki zaman yang serba digital, dengan teknologi yang semakin bervariasi, seperti dua mata pisau. Kemajuan teknologi dapat memberikan banyak peluang dan penuh dengan tantangan. Salah satunya ialah judi online, atau biasa dikenal sebagai judol. Bukan hanya ancaman finansial saja, lebih jauh lagi, fenomena ini menjadi ancaman moral yang nyata. Mari tanyakan pada diri kita, bagaimana judi online dapat semakin masif di tengah gencarnya pemblokiran oleh pemerintah? Apakah pemberantasannya cukup dengan memblokir situs-situsnya saja? Atau kiranya permasalahan judol ini terdapat pada teknologi atau manusianya? Hadirin yang saya hormati, izinkan saya, Rizal Musofi, untuk memaparkan beberapa fakta yang terjadi di sekitar kita. Pertama, judi online semakin marak di kalangan anak muda. Menurut data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di akhir tahun 2023, jumlah transaksi judi online mencapai 327 triliun yang dilakukan oleh 2,37 juta orang. Sebanyak 960.000 di antaranya ialah pelajar dan mahasiswa. Kedua, kerugian finansial dan kehancuran ekonomi. Seringkali situs-situs judi online menawarkan berbagai kemudahan finansial dan jaminan kemenangan yang mampu menghipnotis pemainnya. Sangat disayangkan, bukannya mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, pemainnya justru mengalami kerugian yang luar biasa. Ketiga, dampak moral, sosial, dan psikologis pada korban. Hal lain yang tidak kalah mengejutkan dari judul ini ialah degradasi moral dan demoralisasi masyarakat. Pemainnya seringkali mengabaikan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak memikirkan jangka panjang. Pelaku judol yang belum mendapatkan jackpot secara terus-menerus melakukan transaksi. Bagi pelaku yang gagal jackpot, terkadang kehilangan segalanya, termasuk kehancuran psikologi dan mengalami depresi. Hadirin yang berbahagia, saat ini pemerintah telah melakukan usaha-usaha dalam memberantas judi online agar tidak semakin masif menyebar di masyarakat. Upaya yang dilakukan salah satunya ialah pemblokiran situs-situs judol. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah telah melakukan pemblokiran lebih dari 380.000 situs per 20 Oktober lalu. Sekitar 1.361 melalui kata kunci pencarian di laman Google
dan 7.252 melalui kata kunci di Meta. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah juga terus bekerja sama dan meningkatkan komunikasi dengan berbagai perusahaan-perusahaan penyedia teknologi, Internet Service Provider, ISP, operator server, dan sebagainya, agar dapat membantu dalam pemblokiran situs-situs judul. Hadirin yang saya hormati, fenomena ini bukan hanya permasalahan teknologi saja, tetapi juga permasalahan sosial masyarakat. Sebagai akademisi, jangan sampai kita menjadi korban, apalagi pelaku penyebar judi online. Menjadi generasi yang terdidik, kita harus mampu berperan aktif dalam pemberantasannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya meningkatkan literasi digital. Literasi dilakukan agar kita dapat memilih dan menyaring segala informasi, sehingga tidak terjebak dalam situs-situs judul yang seringkali muncul pada layar ponsel pintar kita. Kedua, bangun inovasi dan perbanyak aktivitas positif. Sebagai akademisi, kita dapat melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat untuk mengedukasi bahaya dan dampak negatif dari judul agar masyarakat dapat lebih waspada. Selanjutnya, kolaborasi dan sosialisasi. Sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, kita sebagai penggerak perubahan harus mau dan mampu dalam melakukan kolaborasi untuk menangani judi online ini. Sampaikan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif yang timbul dari pengaruh judul. Hadirin, saya mengajak saudara untuk selalu waspada dan jangan sampai terlibat dalam transaksi judi online, karena itu sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun psikologi. Mari kita saling menjaga dan mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam tindakan tersebut. Semoga situs-situs judul ini dapat segera teratasi dan tidak semakin meluas kepada masyarakat. Sebagai penutup pidato, kali ini saya menekankan bahwa pemberantasan situs-situs judi online tidak akan berhasil apabila tidak terdapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, mari kita dukung pemerintah dalam mengatasi fenomena ini. Minimal, kita tidak ikut terlibat dalam bertransaksi di situs tersebut. Semoga pikiran dan perilaku kita dapat terjaga dan terhindar dari pengaruh judi online yang semakin marak terjadi di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu.